Namaste Meredos, welcome to Thai Apps, belajar di India Channel. Sebelum videonya mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya, untuk informasi menarik seputar India. Namaste Meredos, pengen tahu nggak sih info kuliah di India gimana buat kalian yang mau kuliah ke India? Atau mungkin yang habis ini kalian bakal mau nih nyobain kuliah ke India? Nah, kemarin itu ada beberapa delegasi kepala sekolah dari Indonesia yang mengunjungi India dan mereka melihat bagaimana sih situasi pendidikan di India itu. Nah, salah satu dari mereka adalah Ibu Hajarwati. Penasaran nggak tentang pengalaman beliau ke sana? Yuk tonton videonya. Oke, mungkin boleh perkenalan diri dulu ya Ibu dari nama dan pekerjaan. Nama saya Siti Hajarwati, biasa dipanggil Hajarwati. Jadi kebetulan saya dipercaya oleh pemerintah Indonesia di Kota Yogyakarta sebagai kepala sekolah atau prinsipal di SMA Negeri 6 Yogyakarta. SMA Negeri 6 Yogyakarta ada di Jalan C. Simanjuntak nomor 2, salah satu kabupaten Kota Yogyakarta ya. Salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta, salah satu provinsi di Indonesia. Begitu. Sebelum ke India nih, menurut Ibu India ini seperti apa ya? Sebelum ke India, semua orang yang saya pamiti, kecuali ketua komite ya, karena di Indonesia ada persatuan orang tua siswa, itu namanya adalah komite ya, persatuan para orang tua siswa. SMA Negeri 6 mempunyai sekitar 900 siswa. Nah, orang tuanya itu membentuk salah satu kepengurusan namanya adalah komite sekolah. Jadi, semua orang yang saya pamiti karena saya akan pergi ke India, kecuali ketua komite negatif ketika saya akan pergi ke India. Kecuali ketua komite itu sangat mendukung karena beliau pernah berkunjung ke India bersama para rektor di Indonesia mengunjungi India seperti itu. Jadi semua berkomentar ngapain ke India gitu ya. Karena India itu kumuh, karena India itu adalah negara kredit, negara miskin, jadi ngapain harus ke India? Itu komentar mereka di awal. Tapi karena saya ingin tahu, maka saya berkunjung ke India untuk membuktikan apakah memang seperti itu, karena melihat situasi kondisi sepertinya sudah berbeda. Nah, ketika saya di hari akhir mau berangkat ke India, saya pamit kepada ketua komite, jawaban tidak terduga ada di Pak Prof. Slamet ya. Prof. Slamet itu adalah ketua komitenya, bahwa dia mendukung kepergian saya ke India karena India adalah pusat teknologi dan kamu pasti akan takjub ketika kamu mengunjungi India, seperti itu. Belum ke India, saya belum pernah buka sosial media tentang India. Ya, dari orang-orang yang saya temui, kemudian agak berbeda ketika saya ketemu dengan Pak Raffi dan Bu Tuti ya. Nah, apakah pandangan orang-orang nih yang ngomong ke Ibu kalau misalnya India itu kumuh atau sebagainya itu berbeda dengan pas Ibu datang ke India gitu? 10% ada yang sama, 90% berbeda. Banyak bedanya gitu, nggak seperti yang orang-orang bilang ya Bu? Iya, makanya pada posisi saya pulang, walaupun suara saya hilang, saya tetap bertekad untuk mensosialisasikan kunjungan saya ke India kepada orang-orang yang saya pamiti, bahwa pandangan mereka tentang India itu memang tidak sama dengan yang mereka katakan ketika saya pamiti. Jadi dengan suara serak-serak basah, bahkan tidak terdengar, itu pun saya tetap sampaikan presentasi selama sekitar 45 menit. Kesan pertamanya apa nih setelah mengunjungi India? Kesan pertamanya memang kaget ya, kaget karena ternyata apa yang saya bayangkan mengenai India sebelumnya itu tidak sama dengan yang saya temui ketika di India. Ya, kagetnya bertubi-tubi karena saya diajak berkelana ke beberapa tujuan yang itu tidak saya tahu sebelumnya. Nah, kira-kira ada culture shock gitu nggak Bu yang dialami selama di India? Yang saya kagumi pertama adalah bahwa di universitas yang saya kunjungi selalu terpampang tokoh-tokoh yang entah itu adalah teknokrat, entah itu adalah pemimpin dunia, entah itu adalah pemegang Nobel, peraih Nobel, itu ternyata semua berpendidikan di India. Itu yang membuat saya kaget di awal. Kemudian kaget saya yang kedua adalah bahwa di sana
ternyata hampir semua orang bisa berbahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, saya juga tidak menduga bahwa ternyata di India itu terdapat universitas yang luar biasa, dan itu jumlahnya tidak hanya 1 atau 2, tapi ratusan, yang rasanya dalam satu hari pun saya mengunjungi satu universitas itu tidak akan cukup waktu saya. Kemudian kaget saya yang berikutnya adalah luar biasa bahwa sambutan orang India itu tidak saya bayangkan sebelumnya. Artinya saya mendapat sambutan yang luar biasa dari orang India. Mereka tidak pelit menyampaikan kemajuan teknologinya kepada kami. Itu yang kemudian membuat saya takjub kepada India. Dan ternyata memang mereka sangat bertekad untuk bahwa IT itu ada di India seperti itu. Itu merupakan semangat dari orang-orang yang ada di India. Apakah sebagai pengunjung itu mudah nggak sih dalam berkomunikasi dengan masyarakat India? Kalau untuk saya ada sedikit kendala, karena memang saya sangat terbatas di dalam menguasai bahasa Inggris ya. Itu yang saya kagumi, karena memang mungkin yang pernah menjajah Indonesia dengan yang pernah menjajah India beda ya. Mungkin kalau yang menjajah Indonesia itu adalah Inggris, mungkin kejadiannya akan berbeda ya. Atau memang itu yang perlu kita tiru dari pendidikan di India, bahwa menjadikan bahasa Inggris adalah bahasa utama. Sedangkan di Indonesia itu tidak menjadikan bahasa Inggris itu sebagai bahasa utama, sehingga kita mempunyai semangat yang berbeda. Hanya kalangan khusus saja yang kemudian getol untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi seperti itu. Tapi sejauh ini, walaupun saya mungkin pasif dalam berbahasa, saya tetap bisa menikmati kunjungan saya ke India karena saya tetap sedikit paham tentang apa yang mereka paparkan, dan mereka sangat toleran kepada kami. Menurut Ibu nih, sistem pendidikan India ini berbeda nggak dengan sistem pendidikan Indonesia? Nah, kalau misalnya ada perbedaannya, apa perbedaannya? Saya pernah membandingkan. Itu saya pulang ke Indonesia, saya membandingkan antara pendidikan di Indonesia dengan pendidikan di India. Ada yang sama, banyak yang sama, tapi ada yang beda, tapi bedanya itu ada di tempat yang mungkin itu adalah sentral. Apa yang sama? Lamanya SD sama dengan lamanya SD di India. Lamanya SMP kalau di India namanya apa itu cuma sama dengan di SMP-nya India. SMA-nya juga sama, bahkan S1-nya juga sama. Hanya yang beda, sedikit beda adalah S2 ya, S2. Bahkan seragamnya aja mirip sekali. Bahwa kalau SD itu merah putih, SMP itu biru putih, SMA itu abu-abu putih. Saya kok melihat ketika kunjungan di India itu hampir sama. Lalu yang berbeda apa adalah mungkin dalam hal bahasa pengantarnya. Kemudian yang kedua adalah semangat untuk mempelajari sains dan teknologinya. Dan mungkin adalah bahwa sudah dirancang dari awal bahwa mereka akan studi kemana itu sejak SMP, itu mereka sudah merancang itu. Sementara di kita biasanya mereka akan studi kemana baru terpikir ketika mereka ada di tingkat akhir di SMA. Seperti itu. Nah, itu akan sangat perlu kita belajar dari India. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga sudah dipikirkan mereka akan berprofesi sebagai apa itu dari awal, walaupun sekarang Indonesia sudah mulai mengarah ke situ. Jadi ketika di kelas 10 di kurikulum Merdeka yang itu baru ya dari tahun 2022 kemarin, itu memang sudah mulai terpikir bahwa dari awal kita sudah harus memilih mata pelajaran mana yang kita ambil untuk studi lanjut agar konsisten dari awal. Apa nih keunggulan dari pendidikan India yang menurut Ibu tuh harus diterapkan juga dalam sistem pendidikan di Indonesia? Yang pertama adalah bahasa yang digunakan. Ya, mungkin kita akan lebih getol untuk menggunakan bahasa Inggris itu, kalau tidak sebagai bahasa pengantar utama, adalah sebagai pengantar kedua yang itu lebih digencarkan lagi. Kemudian yang kedua adalah semangat bagaimana kita bisa mempersiapkan lulusannya itu ke dunia kerja, ya, ke dunia kerja.
Kemudian yang ketiga memang banyak berkolaborasi dengan pengguna dari lulusan kita agar nanti anak-anak itu dan para lulusan itu sudah siap kerja. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana kebersihan dan makanan di India nih selama Ibu berada di India? 10% saya masih melihat seperti juga mungkin negara lain ya, bahwa kebersihan di India masih perlu ditingkatkan gitu. Karena di Indonesia pun juga ada tempat-tempat yang mungkin masih perlu ditingkatkan kebersihannya. Tetapi saya melihat memang sudah banyak yang menjaga kampus-kampus atau sekolah itu yang sudah menjaga kebersihannya. Nah, makanan ini yang mungkin untuk kita masih perlu adaptasi karena jauh berbeda dengan makanan yang ada di Indonesia. Kalau yang hampir mirip sih nasi gorengnya itu masih bisa menyentuh lidah kami, tetapi yang lain untuk saya masih bisa beradaptasi, tapi untuk orang-orang tertentu mungkin perlu harus ada yang disiapkan untuk itu ya. Saya di India belum lihat ada warung Tegal yang kalau itu dibutuhkan oleh orang Indonesia, mungkin karena orang Indonesia belum tertarik mengambil studi lanjut di India, walaupun sebenarnya itu harus digencarkan sepertinya. Oke, berarti sejauh ini aman ya untuk siswa dan siswi Indonesia yang ingin berkuliah di India? Selama di India saya sudah dipertemukan dengan mahasiswa dari berbagai negara. Mereka memberikan testimoni bagaimana mereka studi lanjut di India. Di beberapa universitas ya kemarin itu kita ditemukan, dan dari situ kami melihat bahwa testimoni mereka adalah aman, ya. Aman, murah, terjangkau oleh penduduk Indonesia sebenarnya. Karena apa? Ketika seorang siswa berada di luar negeri, pinginnya mereka ya menuju ke suatu tempat sudah terjamin semuanya. Kalau itu di Indonesia maka belum banyak universitas yang menyediakan asrama untuk para mahasiswanya. Di India itu sudah banyak dan bisa terjangkau, mulai dari makanannya sudah disediakan, kemudian laundry-nya sudah, bahkan olahraganya juga sudah disiapkan. Dan harganya menurut kami terjangkau. Kemudian kemerdekaan di dalam memeluk agama juga saya lihat sudah bagus. Ya, itu yang membuat saya merekomendasikan silahkan kalau mau belajar di India itu aman, nyaman, terkendali karena masing-masing menghormati perbedaan seperti itu. Sejauh ini Ibu merekomendasikan siswa-siswi Indonesia untuk berkuliah di India ya? Ya, karena memang data di lapangan itu sudah banyak bukti di mana pendidikan di India tidak kalah dengan negara-negara lain, bisa bersaing dengan negara lain, dan akhir-akhir ini sudah banyak bukti menuju ke sana gitu. Jadi ada nggak sih pesan untuk siswa-siswi Indonesia yang ingin berkuliah di India? Untuk siswa-siswa yang ada di Indonesia, kalau masih khawatir dengan pendidikan di India, silakan deh coba kita gali lagi, karena menurut testimoni saya ya setelah saya berkunjung ke India, India merupakan salah satu tempat yang tepat untuk digunakan sebagai tujuan untuk studi lanjut. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sudah membuktikan di lapangan ketika saya mengunjungi 4 universitas dan 1 SMA internasional bahwa ternyata India luar biasa membuka diri dan selalu berkolaborasi dengan inovasi-inovasi teknologi, inovasi-inovasi sehingga sangat recommended, karena kenapa tidak lulusan semua orang yang pernah bekerja atau belajar di India itu ternyata memang mempunyai kompetensi yang unggul, terutama dalam bidang IT, terutama dalam bidang bahasa pengantar, terutama dalam bidang updating ilmu dengan kemajuan dunia. Jadi untuk siswa Indonesia yang belum tertarik belajar ke India, silakan deh berbondong-bondong untuk mempelajari bagaimana India, sehingga nanti semakin yakin bahwa India adalah merupakan pilihan tepat untuk studi lanjut di antara
dibandingkan atau diantara dengan negara-negara lain. India murah, India welcome terhadap perubahan, India welcome terhadap perbedaan, dan India welcome terhadap keragaman budaya. Ketika saya diajak berkeliling ke India, saya melihat ternyata banyak lowongan IT itu ada di India. Dan ini sangat membuka peluang untuk para mahasiswa yang belajar di India untuk bisa langsung bekerja. Ketika saya mengunjungi 4 universitas yang ada, itu selalu bahwa kelanjutan lulusannya untuk bekerja di sebuah instansi atau perusahaan IT itu menjadi satu bagian penting dalam universitas itu. Selalu digarap dari sisi apapun, dari sisi apakah sudah memenuhi kriteria, dari sisi apakah perusahaan itu sudah bisa melihat kompetensi mahasiswa setiap semester, karena ada seminar-seminar, dan dari sisi bahwa semua update ilmu yang ada di perusahaan IT itu selalu dikomunikasikan dengan universitasnya, sehingga kurikulum di universitas itu sudah disesuaikan dengan perubahan yang ada di perusahaan IT yang ada. Saya melihat itu karena saya mengunjungi dan melihat bahwa betapa India sudah mempersiapkan segala hal itu dengan baik dan matang. Nah, gimana nih Meredo setelah mendengar testimoninya Bu Hajarwati tadi? Jadi tertarik nggak untuk melanjutkan perkuliahan ke India? Setelah mendengar manfaat-manfaatnya tadi, terinspirasi nggak nih Meredos untuk mencari beasiswa mungkin ke India? Kalau kata Sita sih, mending dicoba dulu. Sudah, sekian dulu ya. Gabi Albida Nakena, Firmilengge.